Shalom, semangat pagi. Saya ingin berbagi satu hal yang saya syukuri. Suatu hari, saya harus pergi ke beberapa tempat untuk menyampaikan barang-barang yang sudah dipesan. Jadi waktu saya keluar dari rumah, saya sudah perhatikan indikator dari bahan bakar mobil itu masih ada 2 kotak. Jadi saya pikir masih cukuplah ini untuk saya pergi ke beberapa tempat. Tapi ketika sudah pergi dari 2 rumah, saya tiba-tiba dikagetkan dengan indikator bahan bakar itu sudah kedap-kedip, artinya sudah mau habis. Saya khawatir sekali karena saat itu saya cuma sendirian. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mobil berhenti, saya harus minta pertolongan pada siapa? Mana di sini saya merantau kan? Itulah kekhawatiran dalam hati saya. Saya berdoa meminta pertolongan Tuhan. Saya kalau berdoa, saya bikin panggilan akrab saya dengan Tuhan. Kalau Tuhan saya panggil kakek, kalau saya bikin panggilan manja saya adek. Jadi saya berdoa, kek, kayak bantuin lah, kek, kasihan lah kek sama adek, liatin loh, ini bensinnya udah kedap-kedip, mana masih jauh lagi pom bensinnya, kakek tolong sekali. Kalau bisa, saat adek tiba nanti di pom bensin, itu waktunya pas, jangan sampai mati di jalan mobil ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan masih mengasihi saya. Saya bisa tiba di pom bensin tanpa kekhawatiran mobil mati di tengah jalan. Ini ucapan syukur saya. Bagaimana dengan Anda? Tentunya minimal ada satu hal yang kita syukuri dari begitu banyaknya berkat-berkat Tuhan yang sudah kita rasakan secara pribadi. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 9 Januari ialah Jikalau anak, maka ahli waris. Dengan ayat inti terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penjelasannya, semua yang turut membuat perjanjian dengan Yesus Kristus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Mereka dibersihkan oleh kuasa firman yang menghidupkan itu. Maka, malaikat-malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Mereka dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Suci. Mereka menjanjikan diri hendak menjadi anggota-anggota yang aktif dari jemaatnya di dunia ini. Mereka harus mati kepada segala bujukan keinginan-keinginan duniawi. Tetapi dalam percakapan dan peribadatan, oleh penyucian roh, mereka harus mengerahkan suatu pengaruh yang hidup bagi Allah. Ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Betapa tinggi dan mulianya kedudukan ini. Terpisah dan berbeda dari dunia, selamat dari jerat licik iblis, oleh perjanjian baptisan mereka, orang-orang yang mengaku pengikut-pengikut Kristus telah menjanjikan dirinya hendak berdiri dalam perlawanan terhadap yang jahat. Musuh segala jiwa akan bekerja dengan segala tipu muslihat untuk merusakkan pikiran mereka. Ia akan berusaha memasukkan cara-caranya ke dalam pekerjaan mereka bagi Tuhan. Tetapi adalah keselamatan bagi mereka kalau mereka suka memperhatikan nasihat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Manusia dihormati oleh dijadikan rekan di dalam ladang Allah, dengan diterima sebagai seorang pekerja di kantor-kantor pusat besar yang telah didirikannya. Oleh penetapan, Tuhan penebus kita ialah ahli waris Allah,
Dan barang siapa pekerja bersama dengan dia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa adalah sewaris dengan dia. Menjadi seorang yang menang berarti ditaruh dalam barisan orang-orang yang memiliki berlimpah-limpah suatu kemuliaan kekal yang penuh. Kepada kemuliaan yang lebih besar apakah lagi dapat kita idam-idamkan selain disebut anak-anak Allah? Derajat yang lebih besar apakah lagi dapat kita pegang? Warisan yang lebih besar apakah dapat kita peroleh daripada yang datang kepada segala orang yang menjadi waris Allah dan sewaris dengan Kristus? Aplikasinya hari ini sebagai ahli waris, mari kita coba ingat. Adakah hal-hal positif yang diwariskan dari orang tua kita? Bisa jadi orang tua kita hemat, pembukuan keuangan rumah tangga rapi, atau mungkin orang tua kita selalu menyampaikan salam ketika masuk ke dalam rumah siapa saja. Atau bisa juga orang tua kita selalu berdoa di waktu-waktu subuh. Ada banyak hal tentunya dengan masing-masing keluarga yang berbeda. Tapi hari ini, mari kita lakukan satu hal saja yang dapat kita buat semampu kita. Agar kita dapat setia mulai dari hal yang kecil dan diberkati Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Seperti biasa, saya kembali mengajak Anda, saya mau menjadi rekan doa Anda, sahabat doa. Saya akan mendoakan doa-doa yang akan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu esok hari, Tuhan memberkati.